Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan teman-teman operator sekolah yang tetap semangat dan harus selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai operator sekolah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah selalu sehatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel saya, Haris Fauzi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas OSN ya teman-teman. Di beberapa video ini saya terus membahas tentang OSN ya teman-teman, Olimpiade Sains Nasional, karena sudah saya buatkan videonya, saya sudah buatkan tutorialnya juga. Ada beberapa pertanyaan di entah itu di grup di YouTube saya, di grup ini ya, di grup Telegram. Nah, ini ada grup Telegram SD, SMP, dan ada grup WA juga yang saya buat. Nah, ini ada grup WA juga, ini saya yang buat ya teman-teman. Ini bukan resmi dari BPTI atau Pusat Prestasi Nasional, tapi ini saya yang buat pribadi untuk membantu teman-teman kegiatan OSN ya teman-teman. Teman-teman bisa join atau bisa gabung ke grup ini, dan bisa gabung juga di grup Telegram yang ini ya teman-teman, SD maupun SMP. Oke, di video kali ini ada banyak beberapa pertanyaan tentang OSN ya teman-teman. Di sini saya rangkum itu sekitar 16 pertanyaan. Mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan nanti bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bantu, saya jawab pertanyaannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kurang lebih ada 16 pertanyaan teman-teman. Untuk jawaban pertanyaan pertama, jadwal simulasi kapan? Oke, dari sekarang itu tanggal 17 Maret dari postingan Pusat Prestasi Nasional di IG itu tanggal 15 Maret. Kurang lebih itu jamnya itu jam 9 atau jam 10 Maret. Dari postingan ini sampai sekarang 17 Maret itu belum ada informasi lagi terkait simulasi OSN SMP itu kapan. Mungkin nanti akan diinfokan lagi di ini ya, di IG-nya Pusat Prestasi Nasional, atau nanti ada surat edaran baru, atau nanti saya buatkan videonya. Teman-teman bisa simak terus, ikuti YouTube saya agar bisa mendapatkan info terbaru terkait pendidikan dan terutama terkait OSN ya teman-teman. Jadi sampai saat ini 17 Maret hari Minggu itu belum ada jadwal terbaru. Makanya ikuti terus postingan IG-nya Pusat Prestasi Nasional, atau enggak IG saya atau YouTube saya. Nanti akan saya update terkait ini ya teman-teman. Ini setelah kemarin pelaksanaan OSN SD, uji coba OSN SD, banyak masalah. Nah, malamnya baru dibuat postingan ini. Nah, besoknya itu kan akan pelaksanaan uji coba OSN SMP, tapi tidak jadi terlaksana karena ada kendala ya teman-teman. Ada banyak kendala. Oke, makanya sampai 17 Maret belum ada surat baru atau belum ada postingan terbaru terkait jadwal simulasi OSN dan jadwal yang lainnya kapan akan dilaksanakannya. Itu ya teman-teman jawaban pertama, jadwal simulasi kapan. Oke, apakah bisa menggunakan laptop untuk aplikasinya? Baik teman-teman, untuk OSN ini tidak bisa menggunakan laptop ya teman-teman, karena peraturannya harus menggunakan HP. Teman-teman boleh menggunakan laptop, tapi dengan aplikasi tambahan di laptopnya, itu BlueStack atau yang lainnya. Tapi saran saya, gunakanlah HP, gunakanlah smartphone. Smartphone yang versinya itu 6.0 ya teman-teman, Android berapa gitu saya lupa, pokoknya Android 6.0. RAM-nya itu 3 GB, memorinya itu 32 GB, itu yang paling standar ya teman-teman. Tablet, iPhone bisa nggak? Untuk tablet dan iPhone tidak bisa ya teman-teman. Ada beberapa tablet yang bisa untuk pelaksanaan OSN, ada beberapa juga yang tidak bisa. Saran saya menggunakan smartphone aja dan tidak menggunakan laptop. iPhone belum bisa ya teman-teman, lalu bisa di-download di Play Store saja. Untuk App Store itu tidak bisa. Nah, untuk pertanyaan 2 sampai 4 sudah saya jawab ya teman-teman. Gunakanlah smartphone versi 6.0, RAM-nya itu 3 GB, memorinya itu 32 GB, itu yang paling standar. Ya teman-teman, untuk pertanyaan 2 sampai 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang belum sinkronisasi di UPSN masih ada perpanjangan? Oke. Untuk pertanyaan 5 ini masih banyak ditanyakan ya teman-teman. Untuk yang belum sinkronisasi, mohon maaf tidak bisa mengikuti OSN. Itu yang saya dapat pahami ya teman-teman, karena belum ada surat edaran terbaru lagi tentang perpanjangan sinkronisasi. Karena perpanjangan atau tutup pendaftaran peserta itu
kemarin ya teman-teman, tanggal 3 Maret 2024. Bisa teman-teman dilihat di websitenya BPTI yang ini ya teman-teman, di Ajang Talenta nih. Sudah ditutup, pendaftaran telah ditutup. Ini pendaftaran sudah ditutup dan sinkronisasinya juga sudah ditutup. Sudah tidak ada menu lagi di kabupaten kota ini, menu sinkronisasinya ya teman-teman. Jadi sudah ditutup dan mohon maaf tidak bisa mengikuti SN tahun 2004. Di tahun ini tidak bisa mengikuti SN. Ada apakah ada perpanjangan atau tidak? Saya belum tahu. Di sini saya bukan admin. Nah, mungkin kalau ada perpanjangan mungkin nanti dari pusat prestasional atau BPT akan menginfokannya. Tapi sampai saat ini tanggal 17 Maret 2024 belum ada informasi tentang perpanjangan. Oke, di sini lemot ya teman, loading. Saya di sini rekaman itu di rumah ya teman-teman. Jadi setelah saya lihat itu belum ada tidak ada lagi menu sinkronisasi. Oke, tuh. Pertanyaan nomor 5 sudah saya jawab ya teman-teman. Bagaimana yang belum sinkronisasi, apakah bisa mengikuti SN? Yaitu yang tadi sudah saya jawab juga di nomor 5, tidak bisa mengikuti ya teman, tidak bisa. Yang belum sinkronisasi tidak bisa mengikuti SN di tahun ini, di tahun 2024. Jadi ditunggu saja 2025. Jadi mohon maaf, yang belum sinkronisasi tidak bisa mengikuti SN di tahun ini. Oke, selanjutnya, apakah ada Zoom meeting ketika pelaksanaan OSN? Oke, banyak pertanyaan nih ya teman-teman. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah ada Zoom meeting? Oke, kita lihat di surat edarannya teman-teman. Berdasarkan di surat edarannya, di ini ya teman-teman nih. Kami harap Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan pengawasan dengan baik pada pelaksanaan OSN tahun 2024. Teknis pengawasan dilakukan secara terpusat dalam satu lokasi atau pengawasan silang dengan sekolah yang terdekat jika dilakukan di sekolah masing-masing. Segala bentuk apresiasi reward pada pelaksanaan OSN tingkat kabupaten kota merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kota. Nah, kami harap Dinas Pendidikan Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan pengawasan dengan baik pada pelaksanaan Olimpiade Nasional tingkat provinsi. Untuk Zoom meetingnya itu ketika sampai ini ya teman-teman nih, sampai tingkat provinsi ya teman-teman. Untuk kabupaten itu belum ada Zoom meeting. Jadi untuk pelaksanaan OSN kabupaten itu dilaksanakan secara daring melakukan aplikasi. Nah, jika pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau koordinasi di satu tempat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi teman-teman, untuk Zoom meeting itu ketika pelaksanaan sudah sampai tingkat provinsi ya teman-teman. Untuk kabupaten belum ada Zoom meeting. Dan pelaksanaannya di mana? Pelaksanaan itu bisa di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Jadi teman-teman silahkan ditanyakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, apakah ada pelaksanaan OS di satu tempat atau bagaimana. Silahkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau tidak ada koordinasi, silahkan teman-teman dilakukan di sekolah masing-masing. Jika dilakukan atau dilaksanakan di sekolah masing-masing, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas secara silang. Nah, silahkan teman-teman koordinasi lagi, pengawasnya silang atau enggak. Silahkan koordinasi lagi di Dinas Kabupaten, Dinas Kecamatan atau Subrayon di wilayah teman-teman yang terdekat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Intinya koordinasi saja dengan Dinas Pendidikan setempat ya teman-teman. Kalau memang tidak ada koordinasi, ya udah jalani saja di sekolah masing-masing. Nah, pengawas merupakan seorang guru yang bukan cabang lomba yang diujikan. Jadi misalkan pelaksanaannya matematika, jadi yang mengawas jangan guru matematika. Kalau sedang pelaksanaan IPA, yang mengawas jangan guru IPA. Itu ya teman-teman. Tinggal teman-teman atur saja di sekolahnya masing-masing. Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia mendatangani fakta integritas. Oke, itu teman-teman pertanyaan yang nomor 789 ya teman-teman. Apakah ada Zoom meeting? Zoom meeting itu ketika pelaksanaan sudah sampai tingkat provinsi. Kalau tingkat kabupaten itu hanya pengawas silang saja teman-teman. Itu juga kalau sudah koordinasi dengan dinas kabupaten kota setempat. Nah, ini juga sama teman, adakah jadwal pengawas silang? Kalau dari pusatnya itu harusnya dijadwalkan, dibuat pengawas silang. Tapi kalau tidak ada dari dinas kabupaten, tidak ada pengawas silang, silahkan
atur saja di sekolah masing-masing untuk pengawasnya. Ya tadi, jangan ketika OSN matematika yang ngawas guru matematika, atau sebaliknya, yang ketika pelaksanaan OSN IPA yang ngawas guru IPA. Itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu. Pertanyaan nomor 789. Oke, yang selanjutnya, kami tidak bisa masuk web OSN karena ada notifikasi password salah atau kode registrasi salah. Oke teman-teman, untuk pertanyaan 10 ini saya tidak bisa menjawab secara lengkap ya teman-teman, karena ini ranahnya di admin BPTI atau admin Pusat Prestasi Nasional. Mungkin saya hanya bisa membantu. Silahkan dicek lagi passwordnya sudah benarkah, apakah ada yang salah penulisannya, atau ada yang diubah oleh teman-teman. Bisa jadi diubah. Kalau emang tidak bisa juga, silahkan hubungi narahubung BPTI agar minta bisa diakses lagi untuk bisa dibuka lagi untuk ke web OSN-nya, karena ini udah di ranahnya admin ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memasukkan benar, passwordnya sudah benar, NPS-nya sudah benar, silahkan tanyakan saja ke adminnya. Nanti saya sertakan nomor adminnya ya, narahubungnya di deskripsi video. Bagaimana cara pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan passwordnya untuk peserta OSN? Baik teman-teman, untuk nomor 11 ini dengan syarat teman-teman sudah sinkronisasi ya teman-teman. Kalau belum sinkronisasi tidak akan bisa mendapatkan passwordnya teman-teman. Kalau yang sudah sinkronisasi, teman-teman silahkan dibuka web OSN-nya atau bisa ikuti tutorial di YouTube saya yang ini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya buatkan, sudah saya ulang juga cara mendapatkan email dan password peserta OSN SD SMP. Nanti di sini saya jelaskan cara mendapatkannya bagaimana, terus urutannya bagaimana. Oke, itu ya teman-teman untuk pertanyaan nomor 11 ya teman-teman. Oke, yang nomor selanjutnya, kami belum upload dokumen peserta, apakah bisa mengikuti SN? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah sinkronisasi, intinya itu sudah sinkronisasi ya teman-teman, data si anak itu sudah masuk di webnya OSN. Kalau sudah, itu udah aman ya teman-teman. Belum upload dokumen itu, mungkin kabupaten masih aman ya teman, tapi saya tidak tahu ketika pelaksanaan provinsi nasional apakah masih aman atau masih dipermasalahkan. Untuk sampai kabupaten aman ya teman-teman jika teman-teman sudah sinkronisasi. Jadi jawabannya aman ya teman-teman. Apakah bisa mengikuti? Bisa, yang penting sudah sinkronisasi. Kami belum sinkronisasi. Pertanyaan selanjutnya, kami belum sinkronisasi pembina atau pelatih. Solusinya, kalau emang masih bisa disinkronisasi, sinkronisasi. Kalau belum, ya udah tidak masalah, karena yang penting itu sinkronisasi peserta. Kalau yang dua ini nih, upload peserta dan sinkronisasi pembina belum dilaksanakan, tidak masalah ya teman-teman. Sampai saat ini ya tingkat kabupaten tidak masalah, tapi saya tidak tahu ketika sampai tingkat provinsi atau tingkat nasional. Jadi teman-teman dilanjut aja yang belum sinkronisasi peserta, sinkronisasi pembina, pelatih atau dokumen yang belum upload. Yang penting sudah sinkronisasi peserta dan sudah mendapatkan password ya teman-teman. Kalau yang dua ini belum dilaksanakan, dilanjut saja. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa silabus 2024 tidak ada, hanya ada 2022? Oke, yang saya buatkan juga tutorialnya di YouTube saya yang ini nih, kisi-kisi dan teknisnya. Saya ngambil itu di websitenya Pusat Prestasi Nasional ya teman-teman. Di sini nih, di sini itu memang tidak ada 2024, hanya ada 2022. Nah, di sini teman-teman bisa dibuka websitenya. Di sini itu saya ngambilnya itu dari sini, yaitu hanya ada 2022. Mungkin belum diupdate lagi karena mungkin soalnya masih sama ketika tahun 2022, makanya silabusnya masih 2024, yang 2022, makanya silabus 2024 belum ada. Mungkin soalnya dan materinya masih sama dari tahun 2022. Oke, websitenya ini ya teman-teman Lola, karena saya rekamannya ini di rumah. Oke, kita lanjut teman-teman, nanti bisa buka aja di Pusat Prestasi Nasional. Oke, lanjut pertanyaannya, ada berapa soal OSN? Oke, kita buka lagi juknisnya atau pemberitahuannya di pedoman ya teman-teman. Saya juga kurang tahu berapa lebihnya, ada yang bilang sampai 60, ada yang cuma pilihan jamak atau pilihan ganda. Intinya itu mana ya, saya lihat dulu di juknisnya sini.
Waktu pelaksanaan selama 60 menit untuk masing-masing cabang lomba. Soal untuk cabang lomba matematika terdiri dari 30 soal pilihan jamak. Ini yang SD teman-teman, 30 pilihan jamak. Kalau kemarin yang telah mengikuti uji coba kelihatan ya teman-teman, soalnya ada berapa, mungkin tidak jauh dari uji coba ya teman-teman, soalnya itu berapa. Yang IPA juga mungkin SD, yang SD sudah teman-teman yang udah melaksanakan uji coba, ketahuan ya berapa soalnya dan materi apa saja yang keluar. Oke, ini untuk yang SD teman-teman. Nah ini ya teman-teman ketentuan pemenang. Pemenang kabupaten kota ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN kabupaten. Soal penilaian kabupaten terdiri dari 25 butir pilihan jamak dengan 4 opsi jawaban. Nah ini untuk matematika teman-teman. Di sini pilihan jamaknya itu 25. Tapi seingat saya itu ada soal uraian dan esai teman-teman. Kurang lebih itu hampir 60 ya teman-teman untuk OSN matematika ya teman-teman di jenjang SMP. Kurang lebih ada 60 soal PG atau pilihan jamak, uraian dan esai, kurang lebih 60 soal ya teman-teman. Yang IPA juga kurang lebih sama, ada pilihan jamak dan uraian dan esai. Itu juga sudah saya bahas di YouTube saya teman-teman, yang ini nih, cara menggunakan dan mengerjakan soal di aplikasi OSN 2024. Nanti teman-teman bisa dilihat di sini ya teman-teman, di YouTube saya. Nanti saya kasih link deskripsinya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, peran operator sekolah untuk OSN. Oke, perannya mungkin teman-teman ketika teman-teman sudah mendaftar, intinya sih sudah mendaftar, dan ketika pelaksanaannya teman-teman dampingi saja, karena kan pengawasan sudah, pembina sudah ditentukan, pengawas sudah ditentukan mungkin oleh sekolah teman-teman, pengawasnya siapa, pembinanya siapa, teman-teman hanya dampingi saja. Karena kan ketika pelaksanaan teman-teman harus terus membuka ini di sini ya teman-teman, di website OSN ya, di list login peserta. Ketika di sini teman-teman siswanya itu tidak bisa masuk, nanti dihapus bisa ya teman-teman. Nah di sini nanti teman-teman bisa hapus ketika ada masalah di aplikasinya si anak sudah login, nanti teman-teman bisa hapus aja. Atau dari info teman-teman di sini ya teman-teman, online testing, nanti kelihatan di online testing itu siapa aja yang setelah melaksanakan, siapa aja yang sedang mengerjakan di online testing ya teman-teman. Itu ya. Nah di sini memorinya lagi internetnya lagi lola. Oke teman-teman, intinya itu ya teman-teman, untuk peran operator sekolah dampingi saja. Teman-teman dibuka web OSN-nya ketika pelaksanaan teman-teman. Untuk masalah ketika login ya teman-teman bisa dihapus atau ganti password atau yang lainnya. Itu peran operator sekolah ketika OSN ya teman-teman. Di sini kurang lebih ada 16 pertanyaan. Semoga bisa membantu teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan ini saya rangkum dari YouTube saya, dari grup Telegram, dari grup WA OSN SD SMP yang saya buat. Oke, semoga membantu teman-teman. Ini hari Minggu, silakan teman-teman nikmati dulu hari liburnya, hari weekendnya. Lupakan dulu sejenak pelaksanaan OSN. Mungkin nanti hari Senin, hari Selasa info terupdate dari OSN akan dirilis atau akan diposting oleh Pusat Prestasi Nasional di IG-nya, dan saya akan infokan juga di YouTube saya, di WA, di Telegram, nanti saya akan infokan. Oke, itu saja teman-teman, beberapa pertanyaan terkait tentang OSN ya teman-teman. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang tanyakan lagi di luar pertanyaan ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu, saya akan jawab. Insya Allah saya akan jawab sebisanya, semampunya. Dan tentunya seperti saya, jangan lupa subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa manfaatkan lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.